Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu para pencinta, para subscriber, para netizen daripada Patipon Gaul dimanapun berada seluruh dunia, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga semua diberi kesehatan, kewilujengan, kelimpahan rezeki dan keberkahan dunia akhirat, amin Allahumma amin. Pada kesempatan lagi ini sampai ketemu lagi dengan Padepokan Gaul untuk menjadi sesuatu yang insya Allah bermanfaat buat manusia. Beberapa tayangan kami yang lalu banyak mengungkap daripada sisi gaib dari suatu daerah, dari Kalimantan, dari Bali, itu seperti itu yang didapat. Nah, kemudian kali ini sisi lain, insya Allah Mbak Yasin akan mengangkat lagi sisi Nusantara. Nah, bertolak dari pengalaman ketika kami berdialog dengan Sultan Narasinga II yang merupakan penguasa Johor antara tahun 1300 Masehi. Waktu itu beliau mengatakan bahwa itu semua dulu pernah berjaya Nusantara, dan dengan dialog gaib yang lain ternyata ketika beliau memimpin suatu negeri waktu itu bagian daripada Mojopahit kalau nggak salah, juga dibantu panglima-panglimanya atau menteri-menterinya, kalau sekarang mungkin kabinet. Nah, kemarin yang sempat kita yang mau hadir ke sini adalah yang bergelar Panglima Kumbang. Nah, ternyata setelah beliau kita panggil ke sini, ada yang lain yang ingin hadir Padepokan Gaul ternyata. Ini cara manusia ya, pengen lah, masuk itu aja yang dipanggil suruh hadir kan gitu. Panglima Kumbang sudah berlalu dan itu keterangannya. Ternyata di atas dia ada lagi sosok panglima yang sangat setia secara pribadi kepada Sultan Narasinga II. Siapakah dia? Kalau tidak salah, sampai sekarang pun letak makamnya itu berdampingan. Karena yang setianya sebagai pengawal pribadi beliau Sultan Narasinga II itu sampai makamnya sekarang pun berdampingan. Siapakah beliau itu? Yaitu Panglima Zat Besi. Nah, Panglima Zat Besi itu merupakan kepercayaan daripada Sultan Narasinga II yang makamnya berdampingan. Kali ini mudah-mudahan beliau mau hadir di sini. Mudah-mudahan lancar, doakan para netizen. Insya Allah yang akan kita hadirkan di sini adalah Panglima Zat Besi itu. Siapakah beliau itu? Silakan disimak dialog kami dan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang saya mohon ya Allah. Assalamualaikum, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya mohon, saya minta Panglima Zat Besi yang merupakan kepercayaan daripada Sultan Narasinga II yang bergelar Panglima Zat Besi, aku mohon sudi datang ke sini, hadir ke sini untuk masuk dalam tubuh mediator ini. Apabila ada yang mengaku atau penyusup atau mengganggu, otomatis ketahuan dan meledak, dilempar ke jahanam. Jadi yang masuk ke dalam tur inilah betul-betul Panglima Zat Besi yang asli. Allah. Waalaikumsalam. Saya memanggil Panglima Zat Besi yang hadir kamu. Ya, benar saya. Kalau bohong apa resikonya? Diajar beliau. Ada enggak pusupnya? Ada enggak pusupnya? Tolong dibersihkan, kun fayakun Allah. Ya Allah, saya minta dan izin Sanirwana sampai akhir tidak ada yang menyerang ke sini atau menyusup ke sini sehingga memberikan palsu. Kalau niat menyerang otomatis hancur sendiri, kun fayakun Allah.
Maaf para netizen, berpengalaman dari kemarin waktu kita memanggil dari Balai Kumbang, ternyata banyak iblis yang menyerang, yang istilahnya mau palsu, menipu. Itu cara kita, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum. Keras suaranya ya. Mohon maaf saya agak kasar tadi, kurang sopan. Karena pengalaman kami yang kemarin itu banyak penyusup dan penipu, jelas ya. Iya. Pak betul ini yang dinamakan Panglima Mandat Besi? Iya, benar. Yang keras suaranya, nyambung Allahu. Yang keras ya. Saya manggil apa harusnya saya? Iya. Terserah nama saya. Panggil Datuk aja ya. Mau? Tak usah. Apa? Bapak aja. Bapak. Terima kasih, ternyata beliau tidak membagi Datuk karena Datuk tua ya. Iya. Kalau Bapak masih muda ya. Jangan serem-serem dah, takut-takut, senyum dikit itu loh. Saya begini. Nah begini, beribawa gitu ya. Iya. Maaf Bapak ya, saya suka berguru masalahnya, jangan tersinggung ya. Iya. Ini apa betul sampean itu orang kepercayaan pribadi daripada beliau Sultan Narasinga? Dua, betul? Ya, benar sekali. Saya. Coba ceritakan siapa sebenarnya Bapak ini, silakan monggo. Saya adalah pengawal beliau yang paling kuat. Di antara pengawal-pengawal beliau yang lain seperti yang kemarin itu. Dan diberi gelar beliau yang bernama Zat Besi. Terus? Sudah. Itu ya. Berarti dari hasil penangkapan saya dari sampean, jenengan Bapak ini adalah pengawal paling kuat daripada Sultan Narasinga II, Ya. sehingga beri gelar Panglima Mandat Besi gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Mandat Besi itu kan kuat memang ya. Ya. Nah, jenengan dari golongan apa? Saya dari golongan roh. Roh ini ya. Subhanallah. Roh berarti dulu manusia ya. Ya. Nah, oke. Kalau manusia sekarang golongan roh. Sekarang sampai tinggal di mana posisinya? Pengawal beliau Datuk Narasinga. Nah, saya dua, betul. Ya. Di mana sekarang posisinya sampean? Saya di langit. Subhanallah. Jadi lengket beliau terus gitu? Ya. Kalau nggak salah beliau di lengket 7, ada itu juga? Ya. Allahu Akbar. Kemarin beliau ke sini berarti sampai masuk ke sini? Ya, saya di samping beliau. Allahu Akbar. Maaf saya kayak nggak tahu. Guyon sama beliau kan? Beliau nggak marah kan guyon sama saya? Tidak, beliau adalah orang yang lemah lembut. Lemah lembut, humoris gitu ya. Ya. Cuma terakhir aku goda kan berapa istrinya gitu nggak marah beliau ya? Tidak. Oh, mungkin yang marah situ balik. Iya, Ya, saya jengkel aja. jengkel sama saya. Kenapa? Goda gitu ya? Iya, namanya pengawal gitu. Ya jangan marah dong, kan enggak apa-apa. Jengkel pengawal karena digoda pimpinannya itu terus jengkel gitu ya. Cuma jengkel aja kan? Ya. Ya maafkan saya lah. Kita kan biar santai, biar akrab gitu loh, Bapak. Saya beribawa, ngeri sekali. Aku takut jadinya ini. Tidak apa-apa. Bikin kecil dikit energinya, energi kecil dikit energinya, Re. Jangan terlalu dilosa. Kasih tubuh ini nanti. Nggak usah. Lah kenapa? Latihan gitu ya? Oh, memang saya memang begini. Oh, begini, kan saya ragain nanti yang dimasukin. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa, biar latihan gitu ya. Senyum dikit kenapa? Senyum dikit tuh loh. Senyumnya kok nyum. Apa selama ini saya begitu tuh sifatnya? Nggak pernah senyum gitu? Kan, Nggak. Jadi anteng terus gini tuh, serem gitu terus. Iya. kan itu tempat julukan saya Net Besi kan memang gagah seperti ini. Gagah gitu ya. Cuma ya nggak pernah senyum dikit menyeringnya aja takut. Biar berwibawa. Oh beribawa, makanya paha tapak serem gitu ya. Tapi kelihatannya Sam ini gagah emang, ganteng, manis, ya toh. Cuma ya nampak serem gitu ya kan. Kumisnya tipis tumisnya ya kan. Iya. Ketawa. Rambutnya agak panjang dikit gitu ya. Ya,
Agak dikit gagah sekali saya memang. Belajarnya bidan gitu ya. Itu olahraga terus dulu sampai berarti ya? Olahraga terus ya? Hah? Kalau ada kesempatannya buat olahraga Olahraga, latihan fisik gitu, latihan perang-perangan gitu ya? untuk mengawal beliau. Oh nggak beliau. Beliau yang sosok ya gagah. Sebenarnya romantis sebenarnya. Coba biar nampak apa berwibawa gitu, jadi jaga image lah. Enggak ya emang begitu wataknya ya? Iya. Enggak apa bapak ini. Maaf bapak, ini guruan saya pribadi buat sampean aja enggak apa-apa. Memang gini watak saya, jangan jengkel. Jangan mau kesini saya bersyukur saya. Iya. Tadi udah izin sama beliau tadi? Saya jangan apa? Udah izin sama beliau? Beliau Dato apa Sang Yang Nur. Beliau datuk. Ya alhamdulillah minta izin. Diizinkan ya. Dari kemarin ini sini sampean kan? Ya saya mengawal beliau terus. Oh gitu. Ini sekarang di mana beliau sekarang? Hah? Di langit. Oh di langit. Aman ya? Alhamdulillah. Terus ini sebenarnya nama sampean secara manusia siapa sejatinya? Kalau dat besi kan gelar. Iya. Nama asli sampean siapa? Ya seperti nama Melayu gitu. Nama Melayu. Nggak perlu sebutkan, nggak perlu. Nggak usah. Lebih cari orang nanti ya. Ya. Daripada cari keturunan nanti. Terus ini, berapa lama jenengan mengawal secara pribadi sama beliau itu? Dari sistem kerajaan atau pemerintahannya. Gimana? Dari mengawal dari sistem kerajaan atau gimana? Ya ketika jenengan jadi pribadi nasi kedua itu mulai berapa tahun, mulai kapan, dan bagaimana ceritanya? Coba ceritakan. Ya, saya mengawal beliau sejak beliau menjadi pemimpin sampai beliau wafat dan sampai saya wafat juga, dan sampai saat ini saya masih di samping beliau. Allahu Akbar. Jadi Bapak ngawal pribadi beliau Narasanga II tuh ketika beliau menjabat dari pemimpin sampai beliau wafat, bahkan sampai sekarang pun di dunia roh masih ngawal juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu berarti ada sesuatu yang istimewa dari Bapak. Oke, terlepas daripada dunia manusia ya. Berarti ada sesuatu yang membuat Allah mengizinkan Bapak untuk mengawal beliau terus. Apa itu? Tidak usah disebutkan. Kenapa? Tidak usah. Oh tidak usah, rahasia gitu. Ya. Kenapa rahasia? Suatu saat lah nanti akan dengar sendirinya. Oh, jadi nggak boleh, belum terbuka gitu ya? Oke, makasih Bapak. Terus ini, bagaimana prosesnya sehingga Bapak itu kok diangkat menjadi pengawal pribadi beliau? Lewat ujian, seleksi, atau sekolah itu bagaimana? Ya, dulu adalah saya pegawai pemerintahan gitu. Terus? Sebelum beliau menjabat, saya adalah pegawai biasa. Ya. Dan semenjak beliau menjabat, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengawal beliau. Ditunjuk gitu aja? Ya, Tanpa lewat seleksi atau tes gitu? ya dari segi kinerja saya atau gimana, terus saya dipanggil beliau. Dipanggil beliau langsung kamu jadi pengawal beliau saya gitu? Ya. Pengawal paling dalam lagi ya? Ya. Jadi tahu seluk-beluk kejadian-kejadian yang menimpa beliau dong kalau begitu? Ya. Allah Akbar. Ini pengalaman jenengan ya. Itu beliau Sultan Narasingha itu kan hampir berapa tahun mimpin Johor itu? 4 tahun. Ya benar. 30 tahun 4 tahun? Berkuasa di Johor itu loh? Bukan 30 tahun, bukan?
Kenapa? Kok beda-beda keterangannya? Ya, Hmm? dari segi saya itu 4 tahun. Oh, dari segi sampean 4 tahun, sampean paling merasakan gitu ya. Terus sama beliau menjabat, ya. Kejadian apa yang paling Anda ingat yang mengancam beliau sehingga bertikal pribadi oleh sampean? Ya, ada dari sistem mau pembunuhan dari beliau, ada yang mau mencelakakan beliau, ada mau yang melengsarkan beliau juga ada, dan masih banyak lagi. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk meluk beliau dan semampu saya untuk menjaga beliau sampai beliau benar-benar turun dengan sendirinya. Oh, begitu. Terus ini tadi ada ancaman pembunuhan. Itu udah bentuk fisik sampai lawan secara fisik juga? Ya, Ada? ada. Oh, dari mana itu? Ya, dari orang-orang yang mau melengsarkan beliau, mau menginginkan tempat beliau, ada yang dari kekerasan itu banyak sekali. Banyak sekali gitu ya, sampai segitu ya, sampai tahu betul ya. Terus ini beliau setelah lengser dari kekuasaan ya, itu rentang berapa tahun sehingga beliau wafat? Kan sampai ngawal terus itu manusia. Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Oh gitu. Terus beliau wafatnya itu wajar ya, karena usia ya, udah saatnya ya. Ya, Alhamdulillah. Beliau orang romantis, gagah, ganteng, sampai juga jangan sangar. Nah, kenapa sakit? Hah? Yang menyerang mustaqbil fakun. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Dari mana nyerang itu? Pakai ilmunya kamu? sudah. Yang nyerang mana? Iblis langsung penyusup. Oh, gitu. Biar nggak kena palsu gitu ya. Ganggu sampean ya. Ini kembali ke sampean pribadi ini. Tadi dari langit ke sini banyak yang ganggu enggak? Alhamdulillah ada, cuman ya kecil aja. Nah, kecil aja. Saat ini mau mencoba masuk dia ya. Ngapain dia menyusup lagi? Mau ganggu sampean? Ya, Ganggu saya juga gitu. ya semuanya. Oh, biar aja, enggak apa-apa. Udah pengalaman seperti kemarin Pak Liverpool kan gitu juga kan diserang. Terus ini Datuk, sampai beliau diangkat jadi penguasa, sampai beliau lengser, sampai beliau wafat, Bapak setia terus mendampingi ya. Nah, itu berarti kan ada sesuatu yang istimewa, ikatan pribadi antara Bapak sama Sultan Narasinga II. Ada Pejian? Ya, Bisakah dibocorkan ke saya? Kenapa? Hubungan darah? ya, Oh, ada hubungan darah, silsilah gitu ya. Oh, dan kesamaan misi kali ya. ya. Terus ini lagi ke masalah dengan pribadi. Seperti yang kutanya, kalau yang hadir mesti roh. Pengetahuan saya sebagai orang bodoh ini dari sering kan, kalau manusia itu wafat, jasad dimakamkan, rohnya ke akhirat kan gitu. Ya, ini dengan masih diberi tugas lagi untuk ngawal beliau. Ya, berarti kan Anda termasuk Nyuwun Sewu, termasuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk tugas kembali kan begitu. Nah, hal apa yang membuat Anda kok seperti itu? Saya diberi tugas lagi sang penguasa untuk menjaga Datuk Narasinga II. Allahu Akbar. Yang ngasih tugas siapa? Beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Allahu Akbar. Beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Nah, ini jadi tanya-tanya saya. Kapan sampai ketemu Sang Hyang Nur Cahya Nirwana? Ya, sejak beliau Datuk wafat dan rohnya diangkat ke kayangan, ke langit, saya diberi tugas dari beliau untuk mengawal beliau Datuk Narasinga II sampai sekarang. Oh, begitu. Ya,
Jadi sebelum sampean ke langit juga sama-sama di kayangan sama beliau Narasinga II. Ya, Jadi sampean ketemunya kapan sama beliau Sang Hyang Nirwana itu? ya semenjak saya wafat juga. Di kayangan itu ya. Nah, sama-sama ketemu di sana ya. Kalau nggak salah kan memang menurut cerita daripada beliau Narasinga II, Sang Hyang Nurcah Nirwana pernah manggil semua raja di dunia ini, betul? Ya, Jadi kita itu sampean ikut juga. ya alhamdulillah. Allah, sebagai pengawal beliau gitu ya. Ya, Ketika jenengan bentuk ruh di kayangan, kemudian mengawal tadi Sang Sultan Narasinga II, kalau dipanggil beliau ya, ya, sampai mengawal kan, sehingga ikut. Itu sampean dikasih apa oleh beliau, sang penguasa? ya dikasih amanah. Dikasih amalan? Amalan yang macam mana itu? Ya, seperti beliau Datuk Narasinga dan seperti murid-murid beliau Sang Hyang Nurcah Nirwana. Oh, gitu. Seperti itu ya. Jadi apa yang sampean amalkan juga sama dengan apa yang diamalkan oleh beliau Narasinga II itu ya. Ya, Subhanallah, sehingga sampai sekarang naik ke langit ya. ya, Kalau pengalaman saya dialog sama Pelayan Kumbang kan masih di kayangan dia. ya, Gitu betul ya. itu masih bawaan saya. Oh, begitu. Ya kemarin kesini dulu ya panggil kan aku apa tertarik dengan nama Palima Kumbang itu loh. Itu memang panjangnya 9 meter itu. Ya, seperti macan gitu. Panjangnya 9 meter gitu, panjang. Ya, secara Nah, segi manusia ya panjang sekali, hmm, tapi secara gaib. goibnya sekitar 7 meteran lebih. Oh gitu, Masya Allah, Subhanallah, udah kehendak Allah seperti itu ya. Dan memang ada ya kan. Terus keadaan sampean seperti Panglima Dat Besi, Panglima Datuk Kumbang tadi itu, Masan Kumbang, itu sampai sekarang manusia banyak yang ngerti ya di dunia manusia sekarang. Banyak yang tahu ya cerita soal sampean jenengan. Ya, sedikit banyak ada yang tahu, dan sedikit ada yang tidak tahu. Ya, kemungkinan ditutup oleh beliau Datuk Narasinga. Oh, biar nggak dicari-cari gitu ya. Ya, Biasanya kalau nyari soal goib itu kan timbul akhirnya nyusup gitu ya. ya, Subhanallah, biar nggak melenceng gitu ya. Nah, terus ini Bapak, demikian istimewa jenengan posisinya, keikatan batin dengan beliau Sultan Narasinga II seperti itu posisinya ya kan. Terus Anda cerita sendiri suatu saat akan ketahuan sendiri kan gitu bagaimana prosesnya kan gitu ya. ya, Kalau nggak salah kemarin saya pernah dialog dengan beliau Narasinga II, sampai juga mendengarkan kan bahwa suatu saat ya gelar Narasinga II juga akan dipakai manusia nantinya, betul? Kalau ketawa? ya, tunggu aja. Ditunggu aja, betul, tunggu. Apakah sampai juga nanti dipakai juga oleh orang lain gelar sampean? Ya, Subhanallah. tidak usah dipikirkan soal itu. Saya nggak tidak mikir, cuma ingin tahu aja kan gitu kan, karena ada sesuatu yang harus ditanyakan berkaitan dengan 13 kerajaan ini kan gitu, sehingga itu pertanyaan ke beliau ternyata itu akan dipakai lagi. Nah, oke, ini kembali ke masalah ketika jangan masih mengawal beliau hidup di dunia sebagai Sultan di Johor sana. Apa betul ketika itu di bawah Majapahit? Betul. Jadi Johor merupakan bagian Majapahit provinsi ya? Ya, Subhanallah. Itu dulunya lewat peperangan ya tunduknya ke Majapahit itu? ya, seperti di Nusantara ini. Oh. Majapahit itu. Oh, Nusantara. Terus beliau juga mengatakan suatu saat itu akan kembali lagi bersatu Nusantara gitu. Ya, Sampean yakin ya? ya, saya yakin. Tahu dari mana sampean? Suatu saat nanti Gimana? akan bersatu lagi.
akan bersatu lagi oleh kekuasaan beliau. Beliau siapa itu? Narasingha 2. Tidak, Sang Yang Nurcahya Nirwana. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari keterangan daripada Panglima Dat Besi ini, suatu saat Nusantara akan bersatu kembali seperti dulu gitu ya, melalui beliau Sang Yang Nurcahya Nirwana begitu. Ya, betul. Nah, itu juga lebih saya terima keterangan ini dari goib-goib yang baik itu dari Panglima Datuk Panglima Kumbang, dari beliau sendiri dan dari sampean ini. Termasuk juga dari, kenal nggak sampean dengan itu namanya Panglima Burung Kalimantan? Ya. Kenal? Udah lama kenalnya? Ya, sudah. Sudah, dulu bermusuhan. Kenapa? Ya. Sekarang? Ya, sekarang ya ikut berjuang untuk kemunculan beliau. Allahu Akbar. Oh ya, ini udah dapat keterangan dari ini Datuk Mangkok Merah. Sekarang beliau mau tak panggil Mangkok Putih. Katanya semua daripada pasukan Sultan Narasingha II sudah bersatu ikut beliau Sang Yang Nurcahya. Betul ya? Ya. Masih sampai juga? Sekali, ya. Oh, Allahu Akbar. Itu nanti berjuangnya di alam gaib atau juga ketika beliau muncul di dunia ini? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Nah sekarang udah meninggal di alam roh, masa bisa muncul lagi di dunia? Bisa dengan izin beliau, Sang Yang Nurcahya Nirwana, semua akan terjadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, ini di luar akal kemampuan saya orang bodoh ya. Ini yang cerita sampean loh Bapak. Ya. Karena sampai di alam gaib kan banyak tahu daripada sisi itu. Bahkan kemarin juga banyak cerita pertanda kemunculan dari Sang Yang Nurcahya Nirwana ke alam dunia ini kan tandai dengan banyak gempa, banyak bencana gitu ya. Misalnya pembersihan, apa itu betul ya? Nah, tidak perlu sampai ceritakan. Aku hanya tahu dari segi pribadi jenengan bahwa jenengan itu mah betul-betul pengawal pribadi paling dekat dengan beliau Sultan Narasingha II. Bahkan sampai sekarang juga masih dekat sekali dengan beliau. Ya. Alhamdulillah. Dan Bapak juga pernah ketemu dengan Sang Yang Nurcahya Nirwana ketika di Kayangan, ketika mengawal beliau menghadap sang penguasa begitu, sehingga sampai dikasih amaliyah daripada beliau, yaitu bentuk pikiran sama seperti itu. Terus sampai sekarang jenengan juga termasuk pasukan daripada Narasingha II sudah bergabung dengan Sang Yang Nurcahya begitu ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Terima kasih Bapak Panglima Dat Besi. Satu lagi ini, apa betul secara dunia ini makam Bapak dengan makam beliau Narasingha II itu jejer gitu, berdampingan? Iya, itu dulu permintaan sampean atau bagaimana? Jadi? Gimana? Dari segi permintaan beliau. Oh, gitu ya. Kalau nanti meninggal didekatkan dengan makam saya gitu ya. Terima kasih berdampingan karena sampai sekarang pun saya roh juga masih mengawal terus ya. Subhanallah. Kalau Allah itu menghendaki tidak mungkin ya Bapak ya. Terima kasih atas keterangannya dan Bapak sudi hadir ke sini dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana, jelas ya. Nah, mohon maaf kalau kami kurang sopan. Ada yang jangan jengkel dong. Takut tahu sampai serem, nggak ada senyumnya aku ini gara-gara sampai juga begini pasang senyum dikit kenapa? Udah kumis tipis, wah gagah sekali saya main tuh senyum dikit ah, giginya biar kelihatan gitu, nyengir tak wedi nih wong. Nggak apa-apa, ya pengalir begitu kan, waspada ya, waspada gitu. Terima kasih kembali bertugas, mohon maaf, ada nggak pesan dari sampean pada saya pribadi di sini? Ya pesan saya ya seperti pengawal kemarin sama aja. Apa itu? Istiqomah aja. Terima kasih. Amaliyah itu ya. Terima kasih Bapak.
kembali bertugas. Mudah-mudahan suatu saat kita kembali ketemu lagi Ya. di lain kesempatan dalam episode perjuangan yang berbeda mudah-mudahan ya. Ya. Monggo dan maaf titip salam kepada beliau Sultan Narasinga II. Ya. Jangan marah, aku udah kemarin. Monggo silakan kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Efeknya hilang semua. Sallallahu alaihi wasallam. Balik tes lagi. Demikian keresahan dialog saya dengan salah satu pengawal paling setia daripada Sultan Narasinga II, yaitu yang bergelar Panglima Zat Besi. Bagaimana prosesnya sampai beliau punya gelar Panglima Zat Besi, dan sekarang di mana posisinya, dan sedang apa beliau sekarang, dan apa hubungannya dengan Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Silakan disimak bolak-balik. Aku yakin dari dialog ini ada manfaat yang bisa diambil oleh golongan manusia. Dari kami kurang sopan, banyak salah, mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.